Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga bertempat di keluarga Ibu Joplin dari Hena di sini. Sebelum ibadah dimulai, kami memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang dibuat dalam doa syafaat. Silakan. Shalom, bersyukur pada petang hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa beribadah karena selama 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa saling bertemu, tapi puji Tuhan hari ini kami mendapat kesempatan untuk beribadah walaupun hanya beberapa, semua itu kami syukuri dan juga kami berikan syukur pada pendeta, ibu-ibu majelis, ibu Pipi dan Bu Elis. Sampai hari ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat, semua karena kasih sayang Tuhan. Tidak banyak yang kami sampaikan pada hari ini, hanya ucapan syukur karena semua berkat kasih karunia kita diberi kesehatan sampai hari ini. Dan untuk pokok-pokok doa sudah saya sampaikan kepada pendeta pada hari ini. Terima kasih. Dalam kasih Yesus Kristus, ucapkan syukur. Selamat beribadah. Terima kasih kepada Ibu dari Hena yang sudah menyampaikan kata sambutan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Untuk menyambut ibadah pada malam hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 baitnya yang pertama. Tuhan Allah namamu, dan sisa yang berikutnya kita nyanyi bersama-sama. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Balas surga menyembah Dikau Halik semesta. Mari kita habiskan ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan satukan kami dalam persekutuan ibadah keluarga bersama dengan keluarga Ibu Joplin dari Hena di sini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Ongki, yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri hikmat, dan hadirlah di tengah persekutuan kami Tuhan dari awal sampai selesainya ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Roma pasal 15 ayat 10 dan 11 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, yang menganugerahkan kami kehidupan. Dan pada sore hari ini bersama dengan keluarga hamba-Mu, Ibu Joplin dari Hena di tempat ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami beroleh hikmat dan pengertian lewat kuasa Roh-Mu yang kudus itu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab
Kitab Roma pasal 15 ayat 10 dan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya hidup manusia itu, kita semua tidak lepas dalam hubungan dengan sesama. Itu sebabnya manusia sering disebut sebagai makhluk sosial. Namun kita juga memahami bahwa Allah menciptakan manusia dalam keragaman. Dan keragaman itu sayangnya sering disalahartikan sebagai sebuah bentuk pemisahan. Bahkan konsep ini dibawa dalam pemahaman politik imperialis antara kuat dan lemah. Jadi ketika orang merasa kuat, dia akan berusaha dengan nafsunya untuk menguasai orang lain. Ya, salah satunya dengan cara ya berekspansi, lalu kemudian melakukan penjajahan dan penindasan terhadap orang-orang yang dianggap lemah. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi terkait dengan imperialisme tadi juga terjadi bagi bangsa kita. Kita tahu bahwa hari ini kita memperingati Hari Pahlawan, hari di mana ketika pada tahun 45 masyarakat kota Surabaya tidak mau tinggal diam karena mereka tidak mau lagi hidup dalam penindasan penjajah. Jadi ketika Inggris datang memboncengi Nika, lalu kemudian mereka berusaha untuk menguasai lagi kota Surabaya. Apa yang terjadi? Perlawanan yang dilakukan dengan luar biasa. Perangan yang terjadi membuat Inggris juga mengalami kekalahan. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa korban cukup banyak dari pihak orang-orang Surabaya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memperingati Hari Pahlawan yang terinspirasi dari semangat pahlawan area Surabaya yang menolak untuk tunduk pada tekanan Inggris untuk menyerah. Makna pahlawan sejatinya adalah mereka yang melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupan orang lain, termasuk bagi bangsa dan negara ini. Dengan demikian, figur pahlawan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dapat ditemukan di mana saja. Siapa saja bisa menjadi pahlawan ketika dia mau menebar kebaikan tanpa mengharap imbalan atas apapun yang telah dia lakukan. Nah, ini menjadi menarik bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat di Roma, walaupun ada di pusat pemerintahan, mereka juga mengalami penindasan. Mengalami banyak tantangan dari berbagai kelompok yang tidak senang dengan kehadiran mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Hal ini tentunya membuat ya siapapun pasti hidupnya tidak akan merasa nyaman, ya kan? Karena merasa bahwa ada tekanan. Bahkan oleh orang-orang kota Roma, mereka dicap sebagai kelompok, sebagai orang-orang aneh yang memang punya gaya hidup sendiri, punya kebiasaan yang berbeda dari orang pada umumnya. Padahal itu bukan sesuatu yang aneh, hanya sesuatu yang baru yang tidak bisa diterima saja. Ketika mereka boleh membangun kehidupan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika mereka menjadi ancaman atas eksistensi orang-orang Yahudi karena sikap hidup, percaya pada Tuhan, tetapi sikap hidup berbeda. Sikap hidup yang berbeda, di mana kalau orang percaya mereka menyatakan dan menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Nah, situasi ini dapat mempengaruhi keberanian mereka untuk bersaksi tentang iman. Karena apapun yang terjadi, ketika mereka berada dalam tekanan, ketika mereka merasa bahwa kebenaran harus mereka tegakkan, maka dorongan untuk menjadi saksi dari ketidakadilan itu
menjadi semakin kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang firman Tuhan kita, Paulus mencoba untuk mendalami dan menegaskan bahwa kesatuan dalam kehidupan jemaat adalah kunci penting yang harus ditumbuhkan. Kesatuan dalam kehidupan jemaat itu tersebut harus terlihat jelas pada semangat untuk peduli, untuk saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga dia katakan dalam firman Tuhan kita dengan jelas, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Kata sukacita ini lahir karena apapun yang terjadi, ada begitu banyak orang yang percaya tidak akan pernah kehilangan kasih sayang Allah. Bahwa dalam tekanan, dalam cemoohan, dalam penderitaan yang mereka alami di kota Roma itu, Allah tetap ada dan hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga bukannya harus mereka berduka cita atau bersedih, tetapi Paulus mengatakan bersukacitalah karena kekuatan sebagai orang percaya dalam saling menolong, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain itu justru menjadi kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kata bersukacitalah hai bangsa-bangsa, artinya semua orang yang menerima Kristus pada saat itu. Jadi bukan orang Yahudi saja, tetapi orang-orang yang non-Yahudi yang sadar betul bahwa hidup sebagai orang Kristen dalam ikatan kasih Allah itu mendorong kita untuk kehilangan, untuk tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, tapi justru punya keberanian yang lebih, menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, dengan demikian maka yang harus dibangun adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Karena apa yang kita lakukan semuanya diperuntukkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Kenapa? Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Pertanyaannya, kenapa? Pujian kepada Tuhan itu karena Allah hadir secara langsung. Allah bekerja dan berkarya secara langsung di tengah-tengah persoalan dan pergumulan kehidupan orang percaya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang kehadiran Allah, alasan kita sebagai orang percaya untuk bersuka cita, untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu jelas. Bahwa perjalanan panjang yang kurang lebih hampir 2 tahun ini kita berada dalam sebuah situasi kehidupan yang tidak kita inginkan. Bukan saja orang percaya, tapi seluruh umat manusia harus berada dalam kendali. Kendali siapa ya? Kendali pemerintah, kendali diri sendiri, harus ada dalam kendali kebersamaan. Kenapa saya bilang begitu? Bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini pemerintah punya peran begitu luar biasa. Mengatur segala regulasi terkait dengan pola kehidupan yang harus berubah. Gitu kan? Yang tadinya kita harus beribadah, kita dilarang beribadah. Bahkan dibatasi, kalau boleh sebaiknya beribadah di rumah saja. Gitu kan? Biasanya kita bertemu, tegur sapa satu dengan yang lain, salaman, cipika-cipiki. Pada akhirnya diarahkan untuk menjaga jarak. Yang tadinya kebersihan itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Sekarang tidak. Kesana kemari ya kita harus tetap menjaga kesehatan. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Nah, ini tentunya membuat kita kehilangan kebiasaan yang menurut kita positif. Salaman cipika-cipiki, bersekutu, tidak dibatasi dan sebagainya, itu positif. Tetapi lalu kenapa kita dibatasi? Apakah memang kita harus hidup seperti itu? Ini bukan perkara harus hidup seperti itu, tapi bagaimana kita melihat Allah bekerja di dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman ini. Belum lagi aturan tambahan. Sekarang di banyak tempat mau didatangi, apalagi tempat-tempat umum, harus punya
scanner yang menyatakan bahwa kita sudah, barcode yang menyatakan bahwa kita sudah divaksin 2 kali. Belum cukup rupanya, harus ada tes PCR, antigen, dan sebagainya. Orang seperti kehilangan kebebasan. Tapi apa betul memang kita kehilangan kebebasan? Sebenarnya tidak juga. Tetapi kita diarahkan untuk sebuah pola hidup yang baru. Yang kalau kita melihatnya dengan kacamata kita, sepertinya semua diatur. Tetapi ketika kita melihat dari kacamata kita sebagai orang percaya, ini adalah cara Tuhan menyelamatkan kita. Nah, ketika kita melihat cara Tuhan menyelamatkan kita, maka kita harus bersukacita. Kita harus bersyukur. Apalagi ketika saat ini gereja sudah mulai dibuka. Kalau mall sudah mulai dibuka 100%, berarti gereja pun sudah. Tapi semua tetap dalam kehati-hatian. Semua harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetapi paling tidak, kita tidak lagi dibatasi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian kita kepada Allah itu akan naik dan tidak lagi dibatasi sebenarnya. Dari awal memang tidak dibatasi. Hanya tempatnya saja yang dilarang. Tapi kalau dibatasi tidak. Semua orang berhak memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan dari rumah sekalipun. Berarti itu kebebasan. Bebas, kita boleh ke gereja, kita boleh ke rumah. Kalau kita sehat, kita ke gereja. Kalau kita tidak sehat, kita tetap beribadah di rumah. Dan Tuhan mendatangi kita dengan caranya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang sukacita, hidup yang harus kita jalani, membangun sukacita itu artinya bahwa kita melihat segala sesuatu tidak dari kacamata kita. Tetapi bahwa proses yang kita lalui itu arahnya kemana? Kalau tujuannya membuat kita menderita, kita sengsara dan sebagainya, mungkin kita tidak perlu bersukacita. Tapi tujuannya untuk membuat kita tetap sehat, kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa menikmati firman Tuhan bahkan dari rumah, yang harusnya kita melihat bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa kita bisa memuji Tuhan di mana saja. Siapapun berhak memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, ini menjadi menarik bahwa semua menjadi jauh lebih luas jangkauannya. Kalau dulu kan orang kalau ibadah di gereja kayaknya seperti belum lengkap. Tapi banyak orang pada akhirnya mulai terbiasa ibadah di rumah. Walaupun mungkin rasa belum lengkap itu ada. Iya kan? Tapi kita melihat bagaimana Tuhan ada, hadir dan bekerja dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita manusia. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pujian kita yang didasari oleh sukacita akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih kita sebagai jemaat Shalom Denpasar. Kita bersyukur bahwa Tuhan memelihara jemaat ini dengan begitu luar biasa. Sampai hari ini jemaat Shalom, kalau kita bicara indeks kesehatan terkait dengan COVID-19, jemaat Shalom yang terbaik. Bukan kita ngomong tidak, tapi hampir dipastikan jemaat Shalom yang terbaik. Karena kita mampu untuk melakukan semua hal terkait dengan COVID-19 ini. Kita bisa tetap ibadah dengan pembatasan tanpa harus berhenti. Kita bisa tahu berapa jumlah jemaat kita yang mungkin terinfeksi dan terpapar COVID-19. Bahkan yang harus kehilangan anggota keluarga karena COVID itu hampir tidak ada Bapak Ibu. Dan yang lebih menarik lagi bahwa kita dikasih kesempatan yang luar biasa untuk menjadi penyelenggara vaksin COVID-19 itu. Dan tidak semua gereja mendapat kesempatan itu. Nah, ini berarti bahwa sukacita yang luar biasa. Tuhan hadir, Tuhan menunjukkan bahwa Ia ada dan hidup bersama dengan jemaat ini. Sehingga puji syukur dan terima kasih tetap harus dinaikkan kepada Tuhan. Itulah panggilan kita bersama sebagai jemaat yang Tuhan percayakan ada dan hadir. Kecil bukan berarti bahwa kita tidak berarti. Kalaupun kita mungkin hanya kelompok minoritas, tapi kita mampu untuk berbuat lebih kepada kaum yang mayoritas. Itu adalah berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan, dan membangun kehidupan sukacita, kebersamaan untuk saling menopang. Kalau kita bisa menolong orang lain di luar sana,
maka marilah kita selesaikan persoalan kita di dalam sini. Kita saling menopang satu dengan yang lain, terutama dalam tanggung jawab kita bersama sebagai jemaat GPIB Shalom Denpasar. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala lalu kita satu dalam syafaat dan syukur yang boleh dinaikkan oleh keluarga Bekasi di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan bahwa kesempatan pemeliharaan kasih sayang Tuhan boleh kami rasakan dan kami nikmati sampai dengan saat ini. Bahkan lewat persekutuan yang boleh berlangsung di sektor pelayanan 2 secara luring dan daring ya Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini pun Tuhan hadir bersama dengan keluarga hamba-Mu, Ibu Yokelin Rihena di tempat ini. Sebagai pribadi, sebagai orang tua tunggal, sebagai seorang janda yang harus menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam pergumulannya sendiri. Tapi beliau tidak akan hidup dalam kesendirian. Namun kasih sayang Tuhan akan selalu menyertai, memelihara, terutama dalam kebersamaan sebagai persekutuan umat Tuhan jemaat GPIB Shalom Denpasar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa firman-Mu juga mengingatkan kami kembali bahwa dalam pergumulan sekalipun kami tetap harus menghadirkan sukacita. Kami tetap harus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, sebagai bukti dari syukur dan terima kasih kami kalau Tuhan selalu ada bersama-sama dalam setiap pergumulan kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini bersama dengan jemaat Tuhan, baik yang ada maupun yang beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan kehidupan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam mencari pekerjaan. Tidak mudah memang dalam menjalani kehidupan di masa-masa sulit ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja sehingga berangsur-angsur bisa memulihkan situasi dan kondisi ekonomi dan pariwisata di Bali ini. Dan itu akan berdampak baik ekonomi dalam hal pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Berkati semuanya itu sehingga jemaat-Mu tetap hidup dan bersandar hanya kepada-Mu. Belajarlah kami juga untuk tetap mengandalkan Tuhan sekalipun kami berada dalam berbagai pergumulan kehidupan, baik pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing maupun persekutuan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini berdoa menyerahkan para pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Berdoa bagi hamba-Mu, Ketua Titi Darwati Himbar dan juga Ibu Diaken Elis Pandu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga. Berkati dalam kehidupan keluarga, rumah tangga bersama dengan anak-anak terkasih, menantu, bahkan juga cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus menyerahkan kehidupan pelayanan kesaksian di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom Denpasar. Berkati juga Tuhan secara khusus kehidupan keluarga kekasih Ibu Yokelin Rihena di tempat ini. Bapak berkati Ibu kekasih dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal bagi anak, menantu, dan cucu terkasih. Beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur bersama bahwa pada bulan September kemarin Ibu kekasih boleh melewati masa-masa sulit setelah diopname karena sakit lambung selama 5 hari di RSAD. Karena penyertaan Tuhan, beliau boleh dipulihkan, diberikan kekuatan untuk terus menjalani kehidupan dalam sukacita, anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur bersama dengan anak kekasih Priska atau Vika yang pada bulan Juli kemarin Tuhan juga boleh selamatkan dari terinfeksinya ia dari COVID-19 ya Tuhan. Ini semua terjadi semata-mata karena anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi kehidupan Ibu kekasih atau anak kekasih Vika yang
boleh melewati masa-masa sulitnya. Terima kasih Tuhan, berkati ia dalam seluruh usaha dan pekerjaannya juga. Demikian juga Tuhan, keluarga mengenang kembali apa yang sudah boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan almarhum Bapak kekasih Bapak Riri Hena ya Tuhan. Dan sekedar mengingat bahwa hari ini tanggal 9 Oktober kita boleh mengingat kembali hari kelahiran dari almarhum Bapak kekasih. Hanya sekedar mengenang akan kasih sayang Tuhan, bahwa keluarga masih tetap mengingat apa yang terbaik yang sudah diberikan Tuhan bagi kehidupan keluarga ini, yaitu kehadiran Bapak kekasih Bapak Riri Hena ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penyertaan bagi kehidupan keluarga Riri Hena di tempat ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, berdoa juga bagi usaha toko pakaian Bali ya Tuhan, baju-baju Bali yang sudah 2 tahun berjalan. Puji syukur ya Tuhan atas karunia-Nya yang begitu luar biasa, sehingga usaha ini boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kekasih, terutama Ibu Rehena dan anak-anak terkasih di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga keluar masuk setiap orang yang datang dan menjadi konsumen dari usaha toko pakaian Bali ini ya Tuhan. Biarlah lewat kehadiran mereka berkat Tuhan juga boleh terus mengalir dan mereka boleh menikmati sukacita dalam hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka. Yang sakit Bapak kesana jamah setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Yang berusia, para lansia, para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang juga membutuhkan kasih sayang dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan sertai dan berkati, jaga pelihara, beri sukacita, sehingga syukur selalu naikkan di hadapan hadirat. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Seluruh kehidupan kami saat ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara ini, berkati juga usaha pemerintah dalam melawan penyebaran virus COVID-19, sehingga bangsa ini betul-betul bisa bebas dan keluar dari situasi dan kondisi ini. Berdoa bagi masa depan gereja Tuhan, terutama memasuki minggu atau bulan-bulan di mana kami akan merayakan kelahiran Kristus. Ada ketakutan dan kekhawatiran gelombang ketiga penyebaran virus COVID-19 akan kembali menyerang bangsa dan negara ini, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan begitu kuat menolong dan menyelamatkan kami sebagai umat-Mu dan juga bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami yang bertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur atas kasih, penyertaan, dan pertolongan Allah bagi kita. Dengarlah nas Alkitab. Janganlah dia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil
Kalau persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 39, Gita Bakti 39 bait yang pertama. Gita Bakti 39 bait yang pertama, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikanmu, dan apa yang berikut kita angkat bersama-sama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Nafas kehidupan, kasih dan setiamu ya Bapa yang kami boleh rasa hingga saat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada dan dapat beribadah kepadamu pada malam hari ini. Dan sebagai rasa ungkapan syukur atas semua itu, kami memberi persembahan melalui ibadah pada malam hari ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu dan berguna untuk kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kino Jemaat 443 bait yang pertama, kau sukacita dalam derita dan apa yang seterusnya. Kita angkat sama-sama. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia, sudah kau bawa dunia sana, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malah, padamu saja kami percaya dan tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu. Haleluya. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Ibu Yokelin Rihena di tempat ini, jemaat yang di rumah, bahkan kami yang akan pulang dalam kehidupan kami mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.